Jadi Pager Nusa itu pendirinya adalah Nyi Ageng Tukimah. Pembuat jurusnya. Pembuat jurusnya itu Nyi Ageng Tukimah. Terus akhirnya diteruskan oleh Gus Maksum Kediri ya, di Kediri. Maka Nyi Ageng Tukimah sendiri adalah tokoh satiriyah wanita. Bahkan dia juga mursyid wanita, walaupun ada konon ceritanya itu ada yang menceritakan itu mursyid kok wanita itu nggak sah katanya. Kalau saya sah-sah saja. Wahyu. Karena yang namanya Jibril itu bukan wanita, itu bukan laki-laki. Maka ya masalah guru itu bukan wanita, bahkan bukan laki-laki. Lah Nabi kok gak eneng sing wedok ora ngono ya. Nabi gak eneng sing wedok. Lho yo saiki upama taren Nabi diseneni. Bunda Maria wi. Kuwi nataran Nabi udah diseneni. Nabi Maria. Tapi kan yo dia akan melahirkan seorang siapa? Nabi Isa. Nabi Isa kan bimbing anaknya kan ya. Nggih. Darani anu kok yo ora weh seneni yo iya. Lah kalau Jibril itu gak laki gak perempuan. Bimbingnya juga nggak laki nggak perempuan, nah gitu ya. Mbah itu laki mbah perempuan nggak pilih-pilih, dalam arti di situ. Nah makanya Ageng Tukimah sendiri itu adalah dia adalah seorang sosok pendiri Pager Nusa. Waktu itu Pager Nusa Pager Nusantara, dalam arti Mageri Nusantara waktu zaman penjajah ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Satoriyah Grobogan. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan bedah buku Miftahul Jannah, masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nurwarji. Beliau adalah mursyid Thariqah Martabat 7 Satoriyah Grobogan. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan. Jadi sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum. Kita lanjut kepada pertanyaan yang ke-6, Mbah. Itu dari akunnya Hansi Gandring. Nderek ngangsu kawruh, Mbah, badhe tangket babakan salat daim, Mbah, matur suwun. Monggo, Mbah. Maka salat daim sendiri, daim itu kalau kita sarengatkan yo ajek 5 waktune gak putus kuwi yo termasuk daim luhure ngasare magrib isyae iki daim. Lah tentang daim itu namanya kan ajek to yo. Istiqomah. Daim lah. Dene kata-kata salat daim mulat sariro ini pengkajian memang itu sudah kembali kepada apa itu buku Miftahul Jannah. Maka di situ diterangkan di pandangan kitab buku atau kitab Miftahul Jannah ini tentang sholat dain mulat sariro. Sholat dain tegese sing ajek, sholat sing ajek. Mulat sariro sing iso nonton marang dirinya sendiri, awak. Jadi nulat ingeti sariro ki awak. Salat daim sing nonton karo awake dhewe. Itu dalam secara detail pripun, Mbah? Apa termasuk ngilu gicoke dhewe, apa nonton nilu putih dhewe napa pripun ngoten? Nah, sing dengan intisari salat daim mulat sariro iku dengan tujuan untuk berintrospeksi diri. Mawas diri. Akeh banget wi. Nggih. Introspeksi diri ki piye? Mawas diri. Noleh getoke. Jadi dengan introspeksi, jadi sholat atau zikir itu yang namanya zikir monggo sapa ya zikir yang eling-eling bener ya aku sedekah ping pira nggo buku dicateti ngono yo. Zikir ini dibalik, jadi selalu kita mengingat-ingat kepada kesalahannya. Nggih.
Berarti mengingat kepada kesalahan itu secara apa ya, secara umum itu apa? Terus orang tidak mencari pembenaran. Tidak mencari kebenaran, bahkan dia tuh selalu memandang dirinya tuh selalu salah. Gak merasa memiliki kebenaran blas seolah-olah itu. Memang istighfarnya sangat berlaku itu kalau seperti itu. Jadi zikir muhasabah dalam arti zikir yang selalu mengingat-ingat marang kesalahannya. Jadi sholat daid mulasariro, sholat itu dalam arti menyembah atau hubungan dengan sang kolik ya. Nulasariro dengan dasar dia berintrospeksi pada dirinya. Kalau pandangan satoriyah dengan zikir la ilaha untuk menengok kepada tengkuknya supaya di situ tempat luput, tempat salah. Ilallah, kembalikan kepada Allah, semua kesalahan kembalikan kepada Allah, jangan dikembalikan kepada seseorang, nggak akan mampu. Soalnya kadang-kadang begini, sudah tahu salah tapi mencari alasan untuk mencari pembenaran. Itu juga sering, apakah itu juga bagian dari munafik atau kafir? Lah, memang kadang-kadang bener orang itu lesannya ngucap dengan kata astagfirullahaladzim, tapi dengan kenyataan dia tuh selalu disalahkan, nggak mau, nggak mau. Itu juga setengah dari munafik juga dari perkataan sih. Nah, setengah munafik dia fasik. Fasik, well fasikin. Belum nanti jeneng ojo jeneng kelek fasikin. Tapi anak Ali arti jeneng kayak Ibnu Fasik. Kan bahasa Arab. Oh, tapi saya punya kawan loh. Jadi punya kawan anaknya jenengnya kafir. Anaknya jenengnya kafir kan nalika waktu dia bernikah itu selalu diserang orang, diserang apa lho. Jadi untuk mengingat-ingat, wah anakku tak jenengnya kafir. Akhirnya apa? Siapa yang mungsuhi anak saya nanti, orang itu adalah orang yang kafir. Dalam arti kafir anak saya ini akan dibawa oleh orang lain. Jadi untuk kafiran anakku ki. Kewirangan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari akunnya Ali Fahrizi. Nyuwun sewu badhe tanglet. Nopo hubungannya antara satoriyah kalih pendiri Pagar Nusa? Sinten asline pendiri Pagar Nusa niku? Terus nopo maknane lambang Pagar Nusa sing trisulane niku, matur suwun. Ya. Jadi kurang dan lebih waktu itu saya pernah dijak ndungeng. Jadi sewaktu saya ketemu dengan konco atau sedulur dari Ponorogo. Bahkan itu juga sekarang pun jadi mursyid juga ya. Jadi Pagar Nusa itu pendirinya adalah Nyi Ageng Tukimah. Pembuat jurusnya Itu Nyi Ageng Tukimah. Terus akhirnya diteruskan oleh Gus Maksum Kediri ya, di Kediri. Maka Nyi Ageng Tukimah sendiri adalah tokoh satariyah wanita, bahkan dia juga mursyid wanita, walaupun ada konon ceritanya itu ada yang menceritakan itu mursyid kok wanita itu nggak sah katanya. Kalau saya sah-sah saja. Wahyu. Sekarang ada orang wanita nuntun sholat, itu ustazah nuntun sholat, itu yang dituntun itu kalau sholat sah nggak ya? Nah, kalau nggak sah berarti kan ya berarti BA juga sah kalau itu memang sah. Karena yang namanya Jibril itu bukan wanita, itu bukan laki-laki. Maka ya masalah guru itu bukan wanita, bahkan bukan laki-laki. Lah Nabi kok gak eneng sing wedok ora ngono ya. Nabi gak eneng sing wedok. Lho yo saiki upama taren Nabi diseneni. Bunda Maria wi. Kuwi nataran Nabi udah diseneni. Nabi Maria. Tapi kan yo dia akan melahirkan seorang siapa? Nabi Isa. Nabi Isa kan bimbing anaknya kan ya. Nggih. Darani anu kok yo ora weh seneni yo iya. Lah kalau Jibril itu gak laki gak perempuan. Perempuan.
bimbingnya juga nggak laki nggak perempuan, nah gitu ya. Mbah itu laki mbah perempuan nggak pilih-pilih, dalam arti di situ. Nah makanya Ageng Tukimah sendiri itu adalah dia adalah seorang sosok pendiri Pagar Nusa. Waktu itu Pagar Nusa, Pagar Nusantara, dalam arti Mageri Nusantara waktu zaman penjajah ya. Zaman penjajah. Nah, Trisula itu apa? Trisula memang di situ dengan sanepo Trisula itu, pusaka Trisula itu adalah kalimah Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 3 kalimah itu jadi Trisula. Jadi senjata ampuh. Senjata yang hebat. Seperti SH sendiri. SH yang kuterima dari Pak Gatot Kalibata Madiun, guru saya waktu itu. Saya ikut dalam SH itu sendiri. SH itu sebenarnya Romo Suro Deweryo itu juga orang dari Jawa Timur, Puto Adipati Gresik. Itu sampai mengembara sampai ke Padang Minangkabau. Saya menemukan seorang guru di sana, tokoh Sataria. Akhirnya dia kon memperjuangkan Satria sampai di Jawa. Dia adalah suruh membuka mursyid Sataria karena dia tidak punya bekalan agama. Akhirnya dia ingin bikin apa ya, merangkai, menciptakan namanya seni bela diri yang diambil dari Satoria. Lah maka kata-kata dari SH itu setia hati. Maka setia hati dalam arti perintah ini kita suruh setia pada hati. Padahal orang itu perlawanan dengan hatinya kan ya. Maka yang namanya bahasa hati itu bahasa yang rumit. Kalau memang orang itu bukan kekasih Gusti Allah yang benar-benar waline Gusti Allah, menerima bahasa hati itu sulit. Biasanya bahasa otak. Bahasa otak. Karena semua yang dikemas oleh bahasa hati, dikeluarkan oleh bahasa hati itu kalau tenaga dan pikiran, kalau kita mengikuti merugikan di dunia ini. Yang bersumber dari hati lah. Maka dalam SH itu sendiri dengan lugunya kata sebenarnya solawat itu di telepon Kanoman ada jurus-jurus itu tata gambar dengan lam jalalah. Terus di SH itu kan ada 3 tingkat, jadi tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Jadi untuk yang tingkat 1 itu diajarkan tentang apa, tingkat 2 diajarkan tentang apa, tingkat 3 diajarkan tentang apa. Karena jenengan ngendika tadi SH itu adalah sholawathu. Berarti ada kerohanian di sana. Ya memang di situ. Ya maka di situ SH sendiri dulu tuh sampai ke peringkat 2 itu sudah diajari pernapasan. Maka sekarang ini yang ada hanya seni bela diri saja. Jadi yang pelajaran-pelajaran dulu, jadi ada Cipta Dewi dan Cipta Dewa pun sekarang itu sudah nggak ada. Nah, terus sekarang simbolis dari SH sendiri ada yang namanya ngeluruk tanpa bolo. Sekarang malah bolone pirang-pirang. Menang tanpa ngasorke, saiki malah ngaploki wong sak penake, ngidek wong sak penake. Sampai berdarah, sampai rusak. Ngece sak penake. Sekti tanpa haji, wah kepengin sak piturute. Kan tidak sesuai dengan simbolisnya tau ya ini. Terus arti simbolis itu sendiri. Jadi kata-kata sing ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji, menang tanpa ngasorke niku artosipun. Lah, ngluruk tanpa bolo dalam arti ya kita ini sebenarnya menyelesaikan perkara itu jangan sampai rame-rame. Bisa mewakili dengan dirembuk dengan kebenaran. Kita bicara PAP sapi itu teh bukan kok langsung enggak dulu geruduk kayak dene Kurawa. Wah, padahal ajaran ajaran SH sendiri itu Pendowo jane. Pendowo jane. Jadi Kurawa. Jadi Kurawa sekarang. Terus sekti tanpa haji nih maksudnya. Sekti tanpa haji ini dalam arti dia tidak punya tujuan aku beng sekti ngalahke baterainya, tapi kalau memang dia tuh melakukan sifat yang benar-benar positif, maka akhirnya jadinya juga bagus, bakal selamat. Jadi rendah hati. Rendah hati. Terus sing setunggal wau napa nggih? Menang tanpa ngasorke. Nggih, menang tanpa ngasorke. Menang tanpa ngasorke tegese apa?
dia bicara dengan menyelesaikan perkara sesuatu itu dengan rembukang, tapi tidak dengan arti kita ngalah ke ora. Dan juga kita ini memberi, kalau bahasa lain dengan dikatakanlah yang namanya apa ya, donoroso, diberi rasa perasaan sehingga dia mengakui kesalahan, akhirnya damai dan didudut rasane. Didudut rasane. Oh, salah aku dadi ini kan api. Nggih. Nah, Eza sendiri seperti itu. Maka waktu dulu Eza itu sudah sepakatan dengan pemerintah. Artinya apa? Kalau ada kesalahan Eza itu melanggar undang-undang dasar negara maupun agama, Eza sendiri akan kerampungi. Karena apa? Punya misi-misi seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang kan enggak. Jadi sekarang itu begini. Jadi sedulur-sedulur Eza itu mengatakan paseduluran. Jadi kadang-kadang enggak melihat siapa salah siapa benar. Nah, tanpa itu diproses yang itu tidak terjadi. Yang terjadi sekarang ini. Terus tadi yang sempat kadang-kadang sesama pencak silat itu saling bentrok. Padahal itu tadi yang jenengan jelaskan. Antara Pagar Nusa dengan SH itu sebenarnya satu dari Satoriah semua itu tokoh Satoriah. Jadi sebenarnya saudara semua. Saudara. Hanya corak dan warnanya saja berbeda. Yang beda. Nah, terus ada juga kata-kata ngeten Mbah di SH itu muncul kata-kata piye nggih? Banter tanpa nglancangi, landep tanpa natoni. Nah, itu maksudnya pripun niku, Mbah? Banter tanpa nglancangi walaupun dia tuh bijaksana, pinter. Walaupun dia tuh bijaksana, pinter, tapi tanpa seolah-olah kita orang ngetok ke pinter. Gak ketokno pintere, gak kepengen disii, gak kepengen ben piye gak. Oh iya, membumi tadi nggih, rendah hati. Jadi rendah hati. Terus landep data natoni, senajan to pinter ngomong tapi bicaranya tidak pernah membuat menyakiti hati orang lain. Tapi begini, kata menyakiti hati orang lain misalnya begini, Mbak. Orang itu salah. Atau gimana, contoh sederhana lah, seorang pencuri itu ketika ketangkap polisi ini kira yung loro toh, Mbak. Iya, mesti nyalahke polisi nih, Ra. Lah, itu termasuk landep tanpa natoni atau yo memang harusnya seperti itu? Lah, itu namanya hukum. Nggih. Memang kalau benar atau salah, Kanjeng Nabi opo gak disalah yo. Nah, kemungkinan saja Nabi adalah tentang akidah akhlak yang mulia kan ya, sangat sempurna. Tapi dulu pandangannya Firaun yo salah, pandangannya Abu Jahal salah loh yo, kanggo. Jadi benar dan salah tinggal kita pemandangannya kemana. Nah, kan tanang pencuri dengan polisi itu kan jelas. Polisi tak mereki dengan malaikat, yang namanya maling pencuri tak mereki dengan setan. Ya tentu saja podo-podo lah emosian. Amarah suci dan amarah iblis. Nah, berarti kata napa nggih? Kanjeng Nabi itu kan punya 4 sifat nggih. Sidik yang pertama adalah benar. Benar sendiri itu tolak ukurnya seperti apa? Karena jenengan ngendika Rasulullah sendiri Abu Lahab mengatakan juga salah. Nah, benar ini adalah tolak ukurnya napa, Mbak? Lah kebenaran iki pelayune nanggone ke perkara yang keilahian toh ya. Kebenaran tempat keilahian. Berarti benar itu larinya ke sana, bukan benar menurut umum, bukan benar menurut pribadi nggih berarti. Jadi kebenaran itu ada 3 toh. Nggih. Benere dhewe, nggih. Benere wong akeh, nggih. Benere Gusti Allah. Nah, benere Gusti Allah iki beda karo benere umum. Benere umum beda kali benere dewi. Tapi nak benere Gusti Allah iso ngenggoni, ki muga ku benere umum karo benere dewi kadang iso lari kepada keilahian. Keilahian iki mau. Lah, terus ngeten Mbah, caranya membedakan antara iki benere umum, iki benere pribadi supaya enggak salah memilih benar. Niku carane pripun, Mbah? Ya, mungkin saja dengan kotir. Kotir dalam pilihan kita bisa membedakan. Ada kotir itu kerentek dari hati, perintah dari Allah ke hati. Tembung kata lain, dari mana datangnya lintah. Iya. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah? Dari Allah turun ke Nabi lah ya. Berarti yang tahu, berarti intinya sing tahu kebenaran sing sejati itu adalah para nabi. Nah, iku rak
Kuwi. Saiki ya dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah dari Allah turun ke hati. Sakniki tapi sakniki ngeten ya, Mbah. Walaupun itu kadang-kadang orang itu ngeyel ngeten. Iki saka hatiku, iki sing tak lakoni bener. Padahal kadang-kadang yuk kados jenengan critake, Abu Lahab, Abu Jahal tidak bisa menerima Kanjeng Nabi. Maka di dalam perintah dari hati itu ada perintah itu ada 4. Satu dari ilahi, 2 dari maliki, 3 dari nafsihi, yang keempat dari syaiton. Dari ilahi ki saka Gusti Allah. Perintah saka Gusti Allah ki mungkin saja mencari pilihan wong. Orang gerwong sing bisa nampa, tur ya ora gerwong sing iso ditibani perintah Gusti Allah. Karena perintah Gusti Allah, khotir yang turun dari Allah ke hati iki dicerna akan dalam pikiran tidak menguntungkan bagi kita. Gak gathuk kok. Gak gathuk manut karepe nafsu, gak gathuk blas. Dari maliki iki saka malaikat. Iki ora nguntungke, malah justru goleke mungsuh pirang-pirang iki. Sebab khotir maliki iki namung merintahke 2 perkara. Amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf pendirian yang benar. Kita mendirikan sifat yang benar. Nahi mungkar nyegah kemungkaran. Yang ketiga adalah dari nafsihi. Itu dari nafsu. Nafsu itu dari mata Allah. Kadang-kadang karena nafsu ini tadi orang itu gila hormat, tapi wani melarat. Weh keneng mbah masjid, nggih musala aku di sapi loro si tak ngehne. Wah sing wedok keusul ojo Pak anu pentelengi kabeh. Karena golek ben. Ben ditonton masyarakat. Ben ditonton masyarakat aku wong dermawan, ngamal, wong ahli swarga ora yo ngono. Ning kathah niku. Tapi pandangane Gusti Allah kosong. Ndak ada nilainya. Gak eneng nilaine. Dari khotir syaiton ini sama sekali nggak ada baiknya. Nah, 4 khotir ini maka diringkas 2, dibelah, blek, dipilih. Yang satu keilahian, yang satu kesyaitoniah. Nah, barang siapa mati nuruti nafsu syaitoniyah maka matinya akan su'ul khotimah. Barang siapa ngikuti nafsu keilahiyah maka matinya akan mendapatkan kusnul khotimah. Berarti untuk mencapai kebenaran yang hakiki ya, perlu belajar yang panjang. Yang panjang itu mengenal bahasa hati sendiri loh. Bahasa hati. Ketok moto nak Jumat kemah lho. Ketok nak moto nak Jumat kemah ki pemene kotak mlaku duitmu ki ono 4 misale iki sing endi. Ana sing abang, biru, ana sing karo ungu, ana sing ijo lah. Iki wae kok iso mbok ngeti sing endi. Nek kula milih sing gambar pedang. Sing welu-welu ya. Lamro iki iso dititeni. Lah, gari khotir iki mau kan gari awake dhewe gari ngerteni endi sing kira-kira nguntungke dunia. Iki mau kabeh itu adalah nafsu belaka. Nah, terus begini. Ada juga napa nggih peristiwa yang contoh peristiwa niku ngeten ketika seseorang kuwi mesake karo wong kae ditulungi. Ditulungi memang betul. Tapi ketika dia punya harapan wong ki engko iso patuh karo aku. Iso manut karo aku. Lah itu masuk wilayah mana nih? Ya, itu juga pamrih juga kan? Nggih. Kowe patuh karo aku berarti dia tuh ingin meralat seseorang juga. Ya, iki termasuk khotir anu, nafsihi itu. Nafsu. Nafsu larinya ke setan gitu. Ya, nafsu itu belum tentu ke setan sih. Karena nafsu itu juga nafsu ke hawa nafsu dengan nafsu beda loh. Nafsu itu juga dikatakan diri. Pamrih nanggone awak belaka, belum tentu nanggon setan sih ya. Nah, terus penjelasan tentang nafsu kali hawa nafsu. Perbedaannya ini kita pundi. Lah saiki nafsu awak. Awakmu kuwi kedadian saka 4 perkara. Geni, bumi, banyangan butuh asupan to ya. Saiki sing saka banyu wae. Kowe iki waton ngombe. Wis nyukupi kebutuhanmu mesti muntah. Gitu. Lah, saiki nek dikai wujute ngopo kuwi?
Kopi tambah gula sisan. tambah gula, Nggih. kan arep doyan meneh to ya. Nggih. Lah kuwi wis hawa. Padahal kebutuhane jasadmu, kebutuhane asupane nafsumu sing saka banyu ki wis. Secara garis besar. Garis besar kuwi. Lah, lebih dari ukuran kan dadine penyakit to ya. Nggih. Dadine penyakit. Jadi nafsu ki apik. Nafsu itu namung dia tuh mohon minta kebutuhan saja. Karena nafsu sendiri bagikan masjid untuk dirawat. Untuk dirawat. Jadi tempat ibadah lah nafsu itu. Nggih. Tapi yang buruk itu hawanya. Hawa nafsunya itulah yang buruk. Yang buruk. Soalnya ngeten kadang-kadang piye pun nggih. Zaman sekarang itu misalnya motor. Motor itu zaman sekarang orang mengatakan itu kebutuhan. Nah, itu masuk kebutuhan apa itu masuk keinginan, Mbah? Ya. Kadang-kadang membedakan itu kan juga kalau kita lari kebutuhan, yang penting kan kena ngombut gawe wis to. Nggih. Ini kadang-kadang kan yo jeneng marai yo piye yo jeneng bergaya iki juga butuh ya. Nggih. Bergaya iki juga butuh ya piye. Jadi itu masuknya ke wilayah mana nih? Ya, hawa juga. Oh, hawa juga. Hawa. Oh, tergantung manfaat penggunaan. Ya, ngono. Soalnya kan kadang zaman sakniki iki yo ngono kuwi anggar yo wong ki yo ndek pinginan ngene dan sebagainya itu loh. Maka itu kita larikan kepada kalau langsung ke nafsu keilahiyah, dunia punah to yo. Nggih. Ngono lho. Kudune nafsu malaikat nafsu malakut tadi. Harus ada nafsu malaikat jadi mendirikan perkara yang baik dan kita menyegah kepada yang mungkar dan sebagainya itu tadi. Maka penuh dengan keindahan dunia ini pun juga penuh dengan keindahan. Nggih. Berarti tergantung nggih. Kita menempatkan sesuatu itu sesuai pada fungsinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8 itu dari akun hamba Allah. Penjelasan tentang la ilaha illallah. La ilaha anta, la ilaha anna. Dan bagaimana cara kita tahu kalau kita sudah berada di taraf-taraf 4 unsur itu tadi. 4 unsur berarti la ilallah, la ilahua, la ilaha anta, la ilaha anna. Ya. Pembekasan itu dengan penyadaran diri yang total ya. Penyadaran diri yang total. Maka kalau keterangan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu secara umum. Secara umum. Lah, ini la ilaha illa anna itu ya itu larinya kepada Robi, Robana, Robaku, Robaum itu tadi kan. Ya. Jadi sing garis besar itu karena pertanyaan itu bukan layak tempatnya dijawab ya. Nah, dengan intisari orang itu kalau sudah berzikir, kalau kita sudah munajat kepada Allah, kalau kita sudah mendapatkan nur buah atau nur buat dari Allah yang dalam, kadang-kadang malah kita dianggap syirik. Kadang-kadang dianggap ngaku nabi. Itu loh. Karena apa? Kedekatan diri. Jadi dia tuh kalau sudah cintanya sudah mencapai menghababui Allah, bahkan dia itu sudah nur buatnya sudah selalu dalam, dia sudah merasakan dirinya itu dilimputi dengan dia. Itu kadang-kadang banyak orang yang mengatakan munafik juga, kadang-kadang ada yang mengatakan dia adalah syirik dan kafir juga dan mengaku Tuhan. Kadang-kadang orang yang sudah diliputi nur buat itu nopo Norbat yang secara dalam itu apakah dia juga masih sadar atau kadang atau enggak ya, sadar karena dengan sadar dan tak sadar. Dengan kesadaran dan tak sadar itu bagaimana? Seperti orang kita dengan dimabukkan oleh cinta misalnya seseorang wanita. Apakah kira-kira ki ora eling karo batire ya? Ya. Tapi yang namanya gila itu tadi, kegilaannya itu kecenderung kepada yang satu. Ingat ya sih ingat. Cuman cenderungnya pada cenderungnya kepada sang satu ini. Terus apa? Cara kita tahu
kita tahu kalau kita sudah berada di 4 unsur tadi niku carane ngertosi pripun niku? Ya. Carane ngerteni dhewe iki piye? Lah mangka di situ dengan kata-kata kebalikan bahasa itu sendiri kan sebenarnya tinggal kemampuan kita saja. Kita tenggelamnya di mana? Kita tenggelamnya di mana? Seperti sekarang ini kita sudah memahami dengan kalimat dan bersaksinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana percayamu kepada Allah? Bagaimana bersaksimu kepada Allah? Nah, ukurannya seperti kita yakin kita percaya kepada hari Minggu. Kita percaya kepada hari Senin kan ya ada toh. Apakah perjumpaan kita dengan hari Minggu dan hari Senin itu ya seperti perjumpaan kita dengan kita ini? Kan enggak. Nah, tapi percaya itu ada. Seperti itu dengan keyakinanku kepada Allah, kepada bermusyahadah saya dengan Allah, keyakinan saya itu adalah seperti si ngaron itu mandang cahaya matahari di dalam ngaron itu sendiri. Si wayang itu memandang dengan dalangnya. Terus ciri orang-orang yang sudah ibaratnya sudah betul-betul dengan Allah itu dilihat dari akidah akhlaknya seperti apa? Nah, tentang akidah akhlak ditonton itu memang yang namanya gila ya. Yang namanya gila kepada Allah itu dia akan bisa dikatakanlah dengan berjalan dengan sendirinya, dengan lillah. Dia berbuat itu sekalipun berbuat apapun tidak penuh dengan rekayasa, tidak dibikin-bikin dengan supaya saya masuk surga, enggak punya harapan enggak apapun. Punya harapan apapun. Kadang-kadang bahasanya dia malah walaupun saya masuk neraka, kalau Allah yang memberikan, saya lebih mau daripada saya surga mencari sendiri. Memang itu secara umum jadi masalah. Ya. Oke. Itu secara garis besar. Jadi karena itu apa jenenge rungsit bahasanya. Ya, itu gampang saja, tapi kan nanti ya juga ada yang mengatakan bablasan juga tadi ya. Itu seharusnya melalui tempat-tempat yang khusus. Yang namanya biat itu tadi. Iya, walaupun tidak biat, harus secara empat mata karena ini bukan konsumsi umum. Bukan konsumsi umum. Karena sudah menyangkut kepada anasi. Untuk malam ini kita akhiri sekian. Terima kasih kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Satori yang Grobogan. Kita berjumpa lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.